Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, penyerangan dari dataran utara di area pengadilan surgawi mengalami titik buntu. Karena pengadilan surgawi mampu membalikkan keadaan dan situasi menjadi sangat tidak menguntungkan untuk dataran utara. Dengan situasi yang tidak menguntungkan ini, akhirnya Bing Saichuan mengambil satu keputusan dan menghubungi Fang Yuan. Ya, setelah sekian lama akhirnya Fang Yuan dihubungi oleh Bing Saichuan. Dan kita akan cari tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Sebelumnya kemarin ada yang tanya, "Bang, ini arc-nya sampai kapan? Pertarungannya kapan selesai?" gitu ya. Kayaknya emang panjang banget. Dan selama pertarungan ini, selama beberapa part ini, Fang Yuan memang tampak kurang produktif gitu. Artinya dia jarang sekali keluar di dalam ceritanya. Kenapa kok tidak di skip-skip saja kalau Fang Yuannya jarang keluar? Tentu ada alasannya, karena semua pertarungan ini memberikan informasi untuk kedepannya. Maka memang tidak banyak disingkat-singkat. Nah, lalu berapa lama pertarungan ini masih akan berlangsung? Kurang lebih 20 bab lagi. Jadi kalau dihitung part mungkin sekitar 5 part lagi. Jadi langsung aja kita sambung kisah hidup Fang Yuan kali ini supaya tidak terlalu lama. Part 352. Di kota Kaisar, Fang Yuan mengaktifkan gerakan pembunuh Kaisar Yama dan melesat di langit. Li Huang dan Qing Ye menerjang ke arahnya. Fang Yuan mengulurkan tangannya, lalu ribuan anak Yama menyerbu ke depan dan berusaha menghalangi Li Huang serta Qing Ye. Kemudian Fang Yuan menukik, mencoba menyerang rumahku terdekat. Para immortal yang ada di dalam rumahku itu semuanya segera mundur terbirit-birit. Di salah satu rumahku yang ada di sana, seorang immortal berseru, "Fang Zeng, cepat gunakan gerakan itu." Guyue Fang Zeng rupanya juga ada di sana, dan dia segera bertindak. Sekalipun dia baru peringkat 6, tetapi dia sudah melatih gerakan pembunuh ini untuk waktu yang lama. Dan akhirnya, rumahku yang menjadi incaran Fang Yuan kini memancarkan cahaya darah dan mengubah posisinya beberapa kali lebih cepat daripada sebelumnya. Hal itu membuat serangan Fang Yuan akhirnya meleset. Dan karena Fang Yuan meleset, akhirnya Li Huang dan Qing Ye pada saat yang sama mereka tiba dan menutup jarak dengan Fang Yuan. Mau tak mau Fang Yuan akhirnya harus bertarung melawan kedua orang immortal peringkat 8 ini. Namun, di saat yang sama para immortal dari gurun barat melotot. Mereka berseru, "Itu tadi jelas adalah metode jalur darah. Jalan kebenaran pengadilan surgawi menggunakan gerakan pembunuh dari jalur darah di depan umum. Bukankah itu sama seperti mengoleskan kotoran ke wajah mereka sendiri?" Seorang immortal dari benua tengah lalu kemudian menyahut, "Tidak, pengadilan surgawi jelas punya metode yang tak terduga. Bagaimana kalian bisa memahaminya?" Perdebatan pun mulai terjadi antara para immortal dari gurun barat dan juga para immortal dari benua tengah yang mencoba membela diri. Sementara itu, Fang Yuan dia menggertakkan gigi. Dia tertahan. Li Huang dan Qing Ye kini menahannya dari dua sisi. Pada saat seperti itu, gerakan terbaik Fang Yuan adalah menggunakan tangan hantu pencuri hebat. Tetapi karena kedua immortal peringkat 8 ini terus mengganggunya, hingga dia pada akhirnya tidak punya kesempatan untuk menggunakan tangan hantu pencuri hebat. Sementara
Gurun Barat juga saat ini sangat waspada pada Fang Yuan. Meski dia dan Fang Yuan sama-sama kelompok yang menyerang benua tengah, tetapi mereka tidak mau bekerja sama dengan Fang Yuan. Walaupun memang di antara mereka ada klan Fang yang memiliki kerjasama dengan Fang Yuan, tapi mereka juga tidak mau menunjukkan kerjasama itu di depan umum, karena mereka juga tetap mau menjaga image bahwa mereka adalah klan dari jalan kebenaran. Tentu mereka seharusnya tidak berhubungan dengan iblis seperti Fang Yuan. Tentu seharusnya mereka tidak memiliki hubungan dengan immortal jalan iblis seperti Fang Yuan. Situasi ini memang sangat tidak menguntungkan Fang Yuan, karena kalau misalnya para immortal dari benua tengah ini mau bekerja sama, maka Fang Yuan akan punya peluang yang lebih besar. Tetapi sayang sekali, ini Fang Yuan ibaratnya harus bertarung sendirian. Kondisi mereka itu tak ada bedanya dengan catur tiga sisi, yang artinya mereka semua bisa menjadi rekan ataupun lawan di saat yang sama. Semua tergantung keuntungan yang ada di depan mata. Fang Yuan sangat paham akan situasi itu. Dia menggertakkan gigi. Sialan, ini tidak bagus. Kompetisi pun sudah hampir selesai. Aku harus segera menyelesaikan ini. Kenapa para idiot dari surga panjang umur itu masih juga belum bergerak? Tunggu. Di saat itulah Bing Cai Xuan menghubungi Fang Yuan. Bing Cai Xuan mengungkapkan seluruh invasi yang dilakukan oleh surga panjang umur ke pengadilan surgawi. Tidak ada satupun informasi yang ditutupi. Semua disampaikan apa adanya. Tujuannya jelas, yaitu untuk mengambil hati Fang Yuan. Dan juga di saat yang sama, Bing Cai Xuan tahu bahwa Fang Yuan bukanlah tipe orang yang mudah dibohongi. Membaca isi dari surat itu, Fang Yuan menggertakkan gigi. Matanya berkilat dingin. Sialan, sekelompok ular ini benar-benar memanfaatkanku. Padahal sebelumnya, Fang Yuan menggunakan surga panjang umur dan juga menganggap Bing Cai Xuan serta yang lain sebagai bidak. Tetapi saat ini, ternyata merekalah yang sedang mencoba menggunakan Fang Yuan sebagai bidak mereka. Fang Yuan sadar bahwa surga panjang umur memiliki tujuan mereka sendiri. Dan saat ini, mereka jujur karena mereka ingin Fang Yuan menciptakan kekacauan serta menghentikan pengadilan surgawi untuk memperbaiki Gunasip. Karena di pertarungan yang ada di pengadilan surgawi, surga panjang umur hanya mampu menahan situasi dan mengikat kekuatan pengadilan surgawi. Mereka sama sekali tidak punya peluang untuk menang. Tetapi kalau Fang Yuan menghancurkan kota kaisar dan merusak kompetisi itu, maka metode jalur manusia dari pengadilan surgawi akan berhenti. Mereka tidak akan bisa lagi memperoleh tanda dao keberhasilan. Dan tanpa tanda dao itu, maka Gunasip tidak akan bisa diperbaiki. Itulah satu-satunya cara untuk bisa menang. Fang Yuan menarik nafas panjang. Cahaya dingin tampak melintas di matanya. Dia tahu surga panjang umur sedang memanfaatkannya. Tetapi meski begitu, skema ini selaras dengan yang dia mau. Maka Fang Yuan pun melakukan apa yang diminta oleh Bing Cai Xuan. Fang Yuan segera mengaktifkan gerakan pembunuh dan melesat seperti hantu. Kemanapun dia pergi, rumahku dari pengadilan surgawi akan mundur ketakutan. Dan karena hal itu, garis pertahanan mereka menjadi kacau balau.
Sementara Li Huang dan Qing Ye, mereka berdua terus menghadang Fang Yuan, menghambat pergerakan Fang Yuan. Biasanya saat Fang Yuan tertahan, garis pertahanan dari pengadilan surgawi akan terbentuk lagi. Tapi tidak untuk kali ini. Fang Yuan meraung dan berubah menjadi monyet tahun. Gerakan pembunuh gunting musim semi dan kipas musim panas pun dikerahkan bersamaan. Keduanya bergerak menyerang ke arah kota kaisar. Ekspresi Li Huang dan Qing Ye langsung berubah. Dengan buru-buru, mereka menggunakan serangkaian gerakan pembunuh dan menyerang Fang Yuan. Tapi mantel musim dingin menahan serangan itu. Walaupun esensi abadi Fang Yuan terkuras dengan cepat, tetapi ini adalah cara yang paling efektif. Fang Yuan sama sekali tidak memperdulikan serangan dari kedua immortal ini. Dia sendiri hanya fokus menyerang kota kaisar. Sampai beberapa waktu, akhirnya mantel musim dingin miliknya robek dan meledak. Tubuh Fang Yuan terluka parah, tulangnya patah. Tetapi meski begitu, Fang Yuan tetap memaksakan gerakan pembunuh jalur waktu untuk bertahan hidup. Serangannya mengguncang seluruh kota. Para Master Gu yang sedang memperbaiki Gu di dalam juga ikut terganggu. Dan tidak sedikit dari mereka yang pada akhirnya penyempurnaannya ikut gagal. Mereka mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Semakin lama mereka pun menjadi panik karena mereka tidak paham dengan situasi yang terjadi di luar. Sementara para immortal dari benua tengah yang ada di dalam kota kaisar, semuanya segera bergerak dan mencoba menstabilkan situasi. Tentu mereka tidak akan membiarkan para Master Gu yang sedang menyempurnakan itu terluka, karena memang itulah perintah dari Peri Ziwei. Sementara itu di sisi lain, di tengah kekacauan super besar ini, rumah Gu milik klan Fang melihat sebuah celah dan menjadi kesempatan. Mereka kemudian melesat ke arah kota kaisar. Melihat rumah Gu itu, Li Huang dan Qing Ye pucat. Bagaimanapun pemilihan waktu ini sangat buruk bagi pengadilan surgawi. Ini adalah kesempatan besar bagi para immortal dari benua barat. Sementara itu di saat yang sama, di medan pengadilan surgawi, garis depan yang ada di sana kacau balau. Para immortal dari pengadilan surgawi yang dipimpin oleh Duklong bertempur jarak dekat melawan anggota dari dataran utara. Tapi berkat dinding Qi, bagian belakang garis pertahanan mereka tetap tenang. Peri Ziwei telah mengendalikan seluruh situasi dan dia memperhatikan semua pertempuran sekaligus. Bahkan Peri Ziwei juga tahu tentang detail dari pertempuran di kota kaisar. Ekspresinya menegang ketika rumah Gu dari klan Fang kini hendak menghancurkan kota kaisar. Dengan segera Peri Ziwei berseru, "Senior Zheng Yuan, tolong cepat selamatkan kota kaisar." Zheng Yuan pun mengangguk. Dia berkata, "Jangan khawatir, Peri Ziwei. Jumlah manusia sudah cukup. Tugasku hampir selesai. Aktifkan." Tubuhnya langsung bergetar hebat. Esensi abadi melonjak dan darah merembes dari 7 lubang di tubuhnya. Meskipun kesakitan, tapi saat ini wajah Zheng Yuan terlihat begitu bahagia ketika dia merasa telah menyelesaikan misinya. Ketika hati orang-orang digerakkan dan bersatu, metode jalur manusia yang baru, peninggalan dari Van Rebel di masa lalu pun terbangkitkan. Saat ini, di medan perang kota kaisar, immortal dari klan Fang tertawa lantang. Mereka merasa sudah di atas angin. Hancurkan semua.
Kota kaisar sudah di depan mata. Jika mereka berhasil menghancurkannya, maka itu akan menjadi pencapaian yang besar. Reputasi mereka akan melonjak, menjadi panutan dari kekuatan jalan kebenaran gurun barat. Fang Yuan pun bersorak dalam hati. Bagus, ini akan menjadi akhir dari kota kaisar. Tetapi tiba-tiba perubahan besar terjadi. Cahaya putih samar melintas di atas kota kaisar. Dan setelah itu, entah mengapa, aura ganas dari rumah Gu klan Fang lenyap seketika. Rumahku itu masih melaju, tetapi telah kehilangan semua tekanan dan wibawanya. Di bawah tatapan terkejut semua orang, rumahku dari klan Fang tiba-tiba retak dan mulai hancur. Rumahku itu seperti bangunan tua yang hancur termakan waktu. Semua gu penyusunnya mati dan berhamburan terbawa angin. Beberapa saat lalu, para immortal dari klan Fang begitu bersemangat. Tapi kini mereka semua terdiam total. Kemudian dari reruntuhan rumah gu milik klan Fang, para immortal yang ada di dalamnya semuanya mati. Padahal sebelumnya merekalah yang tertawa dengan suara lantang. Bagaimana bisa? Para immortal dari klan Fang yang lain terpukul melihat apa yang terjadi. Bahkan Fang Yuan pun terkejut. Gerakan pembunuh apa ini? Dengan satu serangan saja, rumahku immortal hancur total dan bahkan tak ada seorang pun immortal yang berhasil selamat. Fang Yuan tidak tahu, dalam 500 tahun kehidupan pertamanya di dunia Gu, dia tidak pernah menyaksikan hal semacam ini. Bagaimanapun ini adalah pondasi sejati dari pengadilan surgawi. Dan di dalam kehidupan sebelumnya, jiwa spektral berhasil menantang surga dan menyusup ke dalam pengadilan surgawi, sehingga persiapan semacam ini tidak terjadi ketika itu. Pengadilan surgawi tidak bisa mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Namun berbeda dengan sekarang, mereka telah menyiapkan untuk waktu lama, dan efek yang ditimbulkan sungguh luar biasa. Oh, ditambah lagi, ada satu kemungkinan kenapa Fang Yuan tidak ingat. Karena Fang Yuan berhasil hidup lagi karena dia itu mengikuti pengaturan dari kehendak surga. Dulu dia mendapatkan Spring Autumn Cicanda juga karena kehendak surga. Bahkan Spring Autumn Cicanda juga dipenuhi oleh kehendak surga. Sehingga akan sangat wajar kalau ingatan Fang Yuan hilang atau bahkan dimanipulasi oleh kehendak surga. Jadi Fang Yuan tidak memiliki ingatan ini ada banyak kemungkinan. Entah memang waktu itu pengadilan surgawi tidak menggunakannya, atau menggunakannya tapi ingatan itu dilupakan. Ya, semua itu mungkin terjadi. Fang Yuan sadar dan tampak menggertakkan gigi. Kini wajahnya terlihat serius. Sementara itu, Li Huang tampak bersemangat. Inilah gerakan pembunuh rumah rusak. Sepertinya akumulasi kehendak manusia sudah terkumpul sampai batas minimal. Li Huang pun bersemangat. Kini, kemenangan mulai terlihat di depan mata. Lalu dengan suara lantang Li Huang berteriak, "Semuanya, apa yang kalian tunggu? Pengadilan surgawi telah bertindak. Sekarang giliran kita untuk melakukan serangan balik." King Ye pun menimpali. Benar, biarkan para penjajah ini merasakan kekuatan benua tengah. Dan pada saat itu, cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya juga muncul di seluruh benua tengah. Cahaya-cahaya putih itu seperti lentera kecil seukuran bunga dandelion. Mereka melayang tertiup angin dan memenuhi langit. Para immortal gurun barat sangat waspada. Gerakan pembunuh apa ini? Sementara Fang Yuan sendiri dengan segera berubah menjadi Kaisar Yama.
Dia kali ini menggunakan gerakan pembunuh dari jalur jiwa untuk melindungi dirinya sendiri. Karena mantel musim dingin sudah hancur, sehingga Fang Yuan hanya bisa mengandalkan pertahanannya dari jalur jiwa. Dia berdiri di antara lautan cahaya putih dan dia juga merasa ragu. Fang Yuan mencoba menyelidiki cahaya putih itu. Tetapi cahaya itu sama sekali tidak memiliki kekuatan ofensif. Mereka semua terlihat bagai ilusi. Tak ada metode yang bekerja terhadapnya. Sampai kemudian cahaya putih itu kembali bergerak. Mereka berkumpul pada para immortal benua tengah. Cahaya itu mulai menutupi para immortal seperti selimut. Dan fenomena itu terjadi bukan hanya di medan perang kota kaisar, tetapi juga di pengadilan surgawi, tanah terberkati kesempurnaan, dan seluruh penjuru benua tengah. Ini adalah gerakan pembunuh dari jalur manusia, disebut dengan nama harapan rakyat. Hati orang-orang yang bersatu dan gerakan rumah rusak adalah metode dari jalur manusia, peninggalan dari Yang Mulia asal abadi. Sementara harapan rakyat sendiri adalah gerakan berikutnya yang merupakan hasil pengembangan jalur manusia dari Yang Mulia konstelasi bintang. Sekarang, di dalam pengadilan surgawi, Zheng Yuan kembali berteriak, "Gerakan pembunuh jalur manusia, pahlawan di antara rakyat." Segera cahaya putih yang menyelimuti para immortal dari benua tengah menyusut. Sementara aura dari mereka semua melonjak tajam. Para immortal dari keempat wilayah lain tampak kebingungan. Aura mereka berubah. Apa yang sedang terjadi? Tapi para immortal dari benua tengah penuh dengan sukacita. Luar biasa. Energiku terus meluap-luap. Ini sangat kuat. Kekuatan baru seakan mengalir deras ke dalam tubuh mereka. Dan tubuh mereka seakan dipenuhi oleh kekuatan yang tiada habisnya. Mengalir bagaikan gelombang besar yang menyapu tubuh dan pikiran mereka tanpa henti. Bahkan semua rasa lelah yang mereka rasakan sebelumnya kini telah hilang. Pikiran mereka menjadi jernih dan semangat juang mereka meningkat tajam. Melihat situasi yang abnormal, para immortal dari gurun barat segera mundur. Sementara Fang Yuan masih mengamati. Dia berpikir, tampaknya ini adalah waktu yang tepat untuk menguji metode ofensifku. Fang Yuan kembali mengerahkan gerombolan anak Yama. Semuanya bergerak ke arah Li Huang dan King Ye. Li Huang menarik nafas dalam dan mencibir. Kemudian di belakangnya, jubah api hijau tiba-tiba membesar beberapa kali lipat. Dan bahkan nyalanya juga lebih kuat. Sebelumnya anak Yama mampu mendekat. Tetapi kini mereka semua terbakar habis dalam kehampaan. Li Huang berseru, "Setan, terima ini." Li Huang menerjang sementara Fang Yuan dipaksa bertahan. Akhirnya setelah beberapa pertukaran serangan, Fang Yuan benar-benar tersadar. Gerakan pembunuh jalur manusia ini memperkuat kekuatan tempur dari Li Huang. Setidaknya dia menjadi lebih kuat 3 kali lipat daripada sebelumnya. Peningkatan ini bukanlah hasil dari penggandaan tanda Dao. Karena kalau misalnya kekuatan yang diperkuat oleh tanda Dao itu hanya akan mempengaruhi gerakan pembunuh. Tetapi pahlawan di antara rakyat adalah gerakan pembunuh yang langsung memperkuat tubuh utama dari para immortal itu sendiri. Sehingga peningkatannya sungguh mengerikan. Sebagai seorang peringkat 8, kalau diperkuat 2 kali saja, itu sudah menjadi puncak kekuatan yang sulit untuk ditandingi. Tetapi gerakan pembunuh jalur manusia ini
mampu memberikan penguatan sebanyak 3 kali. Dan itu bukan hanya pada satu orang, tetapi kepada semua immortal benua tengah. Harapan dari semua orang terakumulasi dan dipadukan dengan pahlawan di antara rakyat, akhirnya menciptakan kekuatan gabungan dari 2 gerakan pembunuh peringkat 9. Kekuatan yang benar-benar mampu mengguncang dunia. Situasi semakin memburuk bagi keempat wilayah yang lain. Rumahku dari benua tengah juga kini mulai dipenuhi oleh cahaya putih itu, karena efek pahlawan di antara rakyat juga mempengaruhi rumahku. Sebab pada dasarnya, rumahku adalah bentuk gerakan pembunuh yang dikendalikan oleh para immortal. Jadi ketika para immortal itu bisa ditingkatkan, maka gerakan pembunuh ini juga bisa diperkuat. Benua tengah pada akhirnya menerima penguatan besar-besaran. Hal ini sungguh menjadi momen kebangkitan bagi mereka. Di dalam pertarungan antar immortal, jumlah memang tidak selalu menjadi keunggulan. Para immortal juga sering kali tidak bisa bekerja sama dengan baik karena konflik tanda dao yang mereka miliki. Jika diibaratkan 1 tambah 1 bahkan tidak selalu 2, bisa jadi lebih kecil. Kalau mereka ingin bersinergi, maka para immortal biasanya akan memilih untuk mengendalikan rumahku. Tapi dalam kondisi itu, peran mereka seringkali hanya menyuplai esensi abadi dan memperbaiki struktur dari rumahku. Sementara gerakan pembunuh pahlawan di antara rakyat ini sama sekali tidak mempengaruhi hal itu. Jadi, kekuatan mereka meningkat tajam. Para immortal dari gurun barat menyadari itu dan terpaksa mundur. Sementara Li Huang dan King Ye, keduanya mengejar Fang Yuan tanpa henti. Fang Yuan kini hanya bisa bertahan sambil terus mundur. Waktu pun berlalu. Setelah pertarungan sengit sambil terus bergerak, Fang Yuan mulai menyadari ada beberapa hal penting. Gerakan pembunuh jalur manusia ini memang sangat kuat dan bisa dikatakan melawan surga. Tetapi bukan berarti tanpa kelemahan. Cahaya putih yang menyelimuti Li Huang dan King Ye juga perlahan melemah. Semakin lama mereka bertarung, cahaya itu akan menghilang. Tapi, pada saat cahaya itu menghilang, cahaya yang baru akan segera mengisi tubuh mereka. Kelemahan gerakan pembunuh jalur manusia ini sangatlah jelas. Pikiran Fang Yuan bergerak dengan cepat. Puluhan ide bermunculan. Jika kita bisa menghancurkan cahaya putih di langit itu, masalah akan terselesaikan. Tanpa cahaya putih itu, Li Huang dan King Ye tidak akan mendapatkan pengisian ulang tenaga. Amplifikasi kekuatan mereka pun akan runtuh. Tetapi aku tidak punya metode apapun untuk menargetkan cahaya itu. Fang Yuan sudah mencoba berkali-kali, tetapi tetap saja dia tidak mampu menyentuh ataupun menghancurkan cahaya itu. Untuk itulah, kemudian diperlukan pemahaman dari jalur manusia. Jalur manusia selalu ada, bahkan bisa dikatakan merupakan kelanjutan dari sejarah perkembangan umat manusia itu sendiri. Tetapi, jumlah immortal yang benar-benar memahami jalur manusia sangatlah sedikit. Sepanjang sejarah, hanya para jenius dengan bakat yang tak tertandingi yang berhasil memahami jalur manusia, meskipun hanya sepotong demi sepotong. Wang Yuan sama sekali tidak punya metode seperti itu, dan para immortal dari gurun barat pun tidak punya. Wang Yuan menghela nafas panjang. Sepertinya aku harus lebih sering membaca catatan dari jalur manusia. Tanpa metode dari jalur manusia, menghadapi pengadilan surgawi akan sangat sulit. Aku benar-benar kekurangan di dalam aspek ini. Fang Yuan memahami kekurangannya.
Kekuatan tempurnya memang sudah ada di tingkat tertinggi di dunia immortal. Tetapi dia masih selalu berusaha untuk memperkuat dirinya dengan segala cara. Walaupun kekurangannya masih tetap banyak. Karena itulah, Fang Yuan kali ini juga bertekad untuk mempelajari jalur manusia. Sementara itu, di medan perang Gua Naga tersembunyi, Song Qiyuan penuh dengan gairah saat dia menatap istana naga peringkat 8 yang sedang mereka perbaiki. Di sisi lain, di sana juga berdiri immortal peringkat 8 dari Laut Timur seperti King Yuean, Hua Caiyun, Shen Chongsheng, Zhang Yin, Babarong, Simao, dan Yang Zihe. Para immortal ini bekerja sama untuk menaklukkan istana naga. Mereka tentu saja berusaha menjadikan istana naga sebagai milik mereka. Waktu pun berlalu dan istana naga perlahan-lahan disempurnakan oleh mereka. Saat keberhasilan hanya tinggal sedikit lagi, kewaspadaan mereka justru meningkat. Hati-hati, kita tidak boleh sampai gagal di detik-detik terakhir. Benar, aku setuju. Entah kenapa, aku merasakan firasat buruk yang mengganggu. Immortal lain berkata, ya, aku juga. Kita sudah menyerang tempat ini, tetapi pengadilan surgawi tidak mengirimkan satupun bala bantuan. Mereka saling berdiskusi. Lalu Shen Chongsheng berkata, Beifeng, jaga pintu masuk gua. Bunuh siapapun yang mendekat. Kalau ada anggota pengadilan surgawi yang muncul, kau tidak boleh mundur meskipun harus mati. Saat ini, Beifeng telah menjadi budak dari Shen Chongsheng. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan hanya bisa mematuhi Shen Chongsheng. Kemudian, dia pun pergi bersama dengan cucunya. Melihat hal itu, Zhang Yin tertawa. Tampaknya kali ini saudara Shen Chongsheng mendapatkan keuntungan terbesar. Bagaimanapun sesuai dengan perjanjian aliansi mereka, Istana Naga akan dibagi secara rata. Tetapi kali ini, Shen Chongsheng juga memperoleh Beifeng dan juga cucunya. Mendengar itu, Shen Chongsheng tetap waspada. Dia tahu, karena keuntungan yang besar biasanya hanya akan membawa rasa iri dan petaka. Kini Shen Chongsheng tersenyum tipis, dan dia berkata, memangnya apa gunanya Beifeng? Dia sudah tua dan terluka parah saat ini. Dia butuh waktu lama untuk bisa pulih. Manfaatnya bahkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan Istana Naga. Shen Chongsheng dengan sengaja meremehkan Beifeng. Dia mencoba mengalihkan perhatian mereka. Istana Naga bisa menekan, bahkan memperbudak di Sangseng. Dengan ini, saat kelima wilayah nanti bergabung, kita akan punya kekuatan untuk melawan 4 wilayah. Istana Naga juga seharusnya memiliki Gu Immortal dari jalur mimpi di dalamnya. Semoga saja Duklong belum mengambilnya. Shen Chongsheng menambahkan agar arus pembicaraannya berpindah. Para immortal lainnya terdiam. Argumen Shen Chongsheng memang masuk akal. Ucapannya meredam sebagian besar rasa iri di antara mereka. Babarong lalu kemudian berkata, Istana Naga pada dasarnya sudah menjadi milik kita. Apa langkah kita berikutnya? Lalu Song Qiyuan tampak berpikir sejenak dan berkata, setelah nanti kita menaklukkan Istana Naga, kita akan bergerak bersama untuk membantunya memperbudak di Sangseng. Dan setelah itu, sepertinya kita mungkin harus menyerang pengadilan surgawi. Kita ikut ambil bagian dalam pertempuran ini. Dan bahkan,
mungkin kita harus membantu Fang Yuan dan melemahkan pengadilan surgawi. Immortal lain berkata, benar, pengadilan surgawi adalah yang terkuat. Kita memang harus melemahkannya. Tetapi, di tengah-tengah perbincangan itu, sebuah ledakan terjadi. Hal itu tentu mengejutkan mereka. Ledakan itu dari mana? Rupanya itu adalah serangan yang dilepaskan oleh Zhang Yin, Babarong, Simao, dan Yang Sihe. Yang diserang Song Qiyuan, Qing Yuean, Hua Caiyun, dan Shen Chongsheng. Tak seorang pun yang menyangka bahwa keempat orang itu akan menyerang mereka. Mereka adalah aliansi, tetapi kali ini mereka seolah dihianati. Song Qiyuan, Qing Yuean, Hua Cai, dan Shen Chongsheng terpukul mundur sampai muntah darah. Ya, mereka terluka. Sementara Zhang Yin dan 3 orang lainnya berdiri membentuk lingkaran, melindungi Istana Naga. Melihat itu Song Qiyuan dan 3 orang lainnya tersentak dan otomatis marah. Qing Yuean berseru, Zhang Yin, apa kalian sudah gila? Apa kalian mau memonopoli Istana Naga ini sendiri? Zhang Yin pun tertawa. Kau salah. Kami tidak punya niat untuk memonopoli Istana Naga. Lantas apa yang kau lakukan? Kenapa kau menyerang kami? Apa kau ingin melanggar perjanjian aliansi? Kau akan mati kalau melakukan hal itu, kata Shen Chongsheng. Wajahnya tampak sangat muram. Namun, Yang Sihe, dia kemudian berkata dengan nada penuh tekad, meskipun kami harus mati, kami akan melindungi Istana Naga, dan kalian tidak akan mendapatkannya. Mendengar itu, Hua Caiyun tampak mengerutkan kening dan berkata, tunggu, apa maksud kalian? Sejatinya, Yang Xie dan 3 orang lainnya adalah para immortal dari Jalan Iblis. Mereka berasal dari Laut Timur. Walaupun dulu mungkin mereka punya konflik, tetapi seharusnya mustahil mereka akan mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan Istana Naga. Song Qiyuan yang kebingungan berteriak, mengapa kalian melakukan ini? Zhang Yin dan 3 orang lainnya menyeringai. Tubuh mereka mulai berubah. Kuku-kuku mereka memanjang. Tangan, kaki, semuanya berubah menjadi cakar. Lalu kemudian, tubuh mereka juga ditutupi oleh sisik. Tanduk pun muncul di dahi mereka. Serta pupil mata mereka berubah menjadi vertikal seperti ular. Song Qiyuan terkejut. Itu transformasi sama seperti Duklong. Qing Yuean mengamuk. Bangsat. Kalian meninggalkan status manusia demi menjadi ras naga? Babarong tertawa. Memangnya kenapa? Ras naga adalah ras yang mulia, penguasa dari masa depan dunia. Kedepannya manusia akan dimusnahkan. Kalian tak terkecuali. Setelah itu Zhang Yin, dia tersenyum dan berkata, biar aku memperkenalkan diri pada kalian. Kami adalah penjaga Istana Naga. Kami dikenal dengan nama 4 Jenderal Naga. Song Qiyuan dan kelompoknya terdiam. Akhirnya, cahaya dingin melintas di mata Hua Caiyun dan dia berkata, sekarang aku mengerti. Mereka berempat ini sudah diperbudak oleh Istana Naga sejak lama.
Sebelumnya di Laut Timur mereka melawan Duklong hanya untuk menyelesaikan tugas mereka. Setelah Duklong berhasil membawa Istana Naga, dialah tuan mereka. Sialan, Duklong benar-benar licik. Dia tidak mengirim keempat orang ini pergi, melainkan membiarkan mereka tetap bersama kita. Artinya, sejak awal mereka adalah pengkhianat dan bala bantuan dari pengadilan surgawi. Pantas saja pengadilan surgawi tidak mengirimkan orang. Ternyata bala bantuan mereka sudah ada bersama kita sejak awal. Hua Caiyun tersenyum pahit. Ternyata meskipun mereka tampaknya berada di ujung keberhasilan, namun semua itu hanyalah jebakan besar yang telah dirancang oleh pengadilan surgawi. Zhang Yin tertawa. Tepat sekali. Itulah yang terjadi. King Yuan dan para immortal lainnya akhirnya tersadar. Untuk membuat kami sepenuhnya lengah, kalian bahkan membiarkan aku memperbudak Beifeng. Rencana kalian benar-benar dalam, kata Shen Zhongsheng dengan suara dingin. Tapi Zhang Yin menggelengkan kepala dan berkata, ini bukan keputusan kami, dan bukan pula bagian dari rencana Duklong. Semua yang terjadi di sini sudah lama masuk ke dalam deduksi Breiziwei. Dialah yang memberi kami tugas dan arahan. Mendengar itu tatapan Song Qiyuan tertuju pada Istana Naga. Dalam hatinya dia bergumam, sialan. Artinya rumahku ini sebenarnya adalah rumahku dari jalur perbudakan. Rumah ini bahkan mampu memperbudak 4 immortal peringkat 8. Dan juga rumahku ini masih mampu menundukkan Di Sangseng. Sepanjang sejarah, jelas Istana Naga adalah rumahku jalur perbudakan nomor 1 di dunia. Saat ini ekspresi Zhang Yin dan 3 rekannya tampak sedikit berubah. King Yuan, Hua Caiyun, dan Shen Zhongsheng saling pandang satu sama lain. Mereka tahu Song Qiyuan belum menyerah. Walaupun diserang secara tiba-tiba dan menderita luka, mereka semua adalah para immortal peringkat 8. Mustahil mereka akan menyerah begitu saja. Selama mereka bertarung habis-habisan, tentu saja mereka masih punya peluang untuk menang. Ledakan pun terjadi. Song Qiyuan dan yang lainnya tidak mau menyerah. Mereka sekali lagi melepaskan serangan penuh terhadap Zhang Yin dan kelompoknya. Pertempuran berlanjut. Di saat yang sama, di medan perang tanah terberkati kesuksesan, Bai Changsui mundur sambil menyeret Chen Yi. Wu Yong dan para immortal dari perbatasan selatan terus menekan mereka, berusaha menghalangi Bai Changsui agar tidak bisa masuk ke dalam formasi yang ada di belakang mereka. Karena dengan begitu, maka para immortal perbatasan selatan dan Wu Yong akan berhasil membunuh Bai Changsui dan juga Chen Yi. Bai Changsui bergerak dengan cepat, menghindari serangan fatal berkali-kali. Sementara para immortal perbatasan selatan memberikan tekanan yang besar pada mereka, terutama Wu Yong. Melihat situasi yang sangat tidak menguntungkan, Chen Yi berkata, "Tinggalkan aku, kau harus melarikan diri." Tubuh Chen Yi saat ini sudah hampir hancur sepenuhnya, terkikis oleh angin perpisahan dan teman. Anggota tubuhnya terkelupas satu persatu, dan yang tersisa hanyalah bagian inti tubuh yang membuatnya masih bertahan hidup. Tapi angin itu masih belum habis, masih menargetkan Chen Yi, sampai nantinya Chen Yi dilahap habis oleh angin itu.
Nah, yang lebih penting di sini, angin itu hanya menargetkan Chen Yi. Jadi, meskipun Bai Chang Sui memegangi Chen Yi, dia tidak terluka sedikit pun. Mendengar perkataan dari Chen Yi, Bai Chang Sui berkata, "Kau pikir aku ingin menyelamatkanmu?" Tidak. Mendengar jawaban itu, Chen Yi terkejut. Bai Chang Sui lalu kemudian melanjutkan, "Aku sengaja seperti ini agar terlihat seolah memaksakan diri untuk menyelamatkanmu, agar aku bisa menarik perhatian mereka. Kita butuh waktu agar para immortal lain dapat melanjutkan formasi penyempurnaan. Kau memang sekarat, tetapi kau masih sangat berguna. Aku pun akan mati, tetapi kita harus mengulur waktu. Semuanya demi pengadilan surgawi, demi benua tengah, demi orang-orang di dunia ini." Mendengar itu, Chen Yi terdiam. Untuk sesaat, dia ingin tersenyum. Mendengar apa yang dia katakan, sungguh itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bahkan Chen Yi saat ini sudah tidak lagi merasa takut akan kematian. Kematian bukan lagi aib ataupun sesuatu yang menakutkan, tetapi sebuah kebanggaan. Karena itu, Chen Yi tidak lagi meminta Bai Chang Sui untuk melepaskannya. Jadi, Bai Chang Sui membawa Chen Yi mundur. Dan pada saat-saat kritis itulah, sebuah suara lagu terdengar di telinga mereka. Otomatis, mereka semua bergumam, dalam pertempuran segila ini, siapa orang yang lebih gila yang mencoba bernyanyi di tengah pertempuran? Chen Yi pun terpana. Perhatiannya tersedot sepenuhnya pada suara itu. Bai Chang Sui, Wu Yong, dan seluruh immortal dari perbatasan selatan ternyata juga mengalami hal yang sama. Nyanyian itu samar namun menusuk hati. Lagu itu penuh dengan konflik batin dan sungguh terasa unik. Awalnya, lagu itu lembut seperti aliran air. Perlahan, aliran itu berubah menjadi seperti sungai. Dan beberapa saat kemudian bergulung seperti ombak besar. Kini uap tebal mulai memenuhi langit. Dan ketika uap itu berubah menjadi awan, petir-petir menyambar, mengguncang langit. Para immortal seakan jatuh dari ketinggian. Hati mereka hampa dan kosong. Nyanyian itu terus berubah. Kadang seperti ilusi, tetapi kadang juga seperti kenyataan. Kadang suaranya tinggi penuh dengan keyakinan. Kadang rendah seperti orang yang putus asa. Tapi juga terkadang tegap penuh kebanggaan. Dan terkadang merunduk seperti orang yang penuh penyesalan. Di medan perang, kini semua pertempuran terhenti. Semua orang terpaku akan alunan dari lagu itu. Mereka seolah melupakan segalanya. Sampai pada akhirnya lagu itu berhenti. Semua orang tersentak dan sadar. Chikuyo memasang ekspresi serius. Lagu apa ini? Lagu yang sungguh mengerikan. Semua orang terseret tanpa bisa melawan. Kiao Sichai menatap dengan wajah pucat. Dia masih ketakutan. Syukurlah lagu itu sudah berhenti. Kalau tidak, kita pasti sudah dihancurkan habis-habisan. Yao Fang lalu bertanya, "Tapi sebenarnya lagu apa itu?" Kemudian, seorang immortal peringkat 8 melangkah keluar dari formasi. Ia mengenakan jubah merah dan putih. Auranya anggun dan ia tersenyum tipis.
Ini adalah lagu takdir yang belum lama ini kuciptakan. Semua mata terpana. Sosok itu adalah Feng Jiuge. Hah? Lagu takdir? Besar sekali bicaramu. Basiba mendengus. Tapi Chen Yi bersorak. Luar biasa. Lagu ini sungguh hebat. Bahkan lagu ini menyelamatkanku. Kali ini, tubuh Chen Yi yang tadi dilahap oleh angin perpisahan teman telah terbebas sepenuhnya. Angin itu sudah menghilang. Chen Yi selamat, meski kini yang tersisa hanyalah bagian kepala dan badannya saja dan penuh dengan luka. Tetapi Chen Yi masih hidup. Sementara para immortal dari perbatasan selatan saling berpandangan dengan wajah bingung. Wuyong. Dia keluar, menatap ke arah Feng Jiuge dan berkata, "Ternyata kau lagi, Feng Jiuge." Kemarahan ini bukan tanpa alasan. Kalau kita ingat, dulu saat di Laut Timur, Wuyong juga sudah hampir membunuh Fang Yuan. Tetapi Feng Jiuge ada di depannya dan menghalangi Wuyong. Ya, waktu itu Feng Jiuge masih punya hutang budi pada Fang Yuan, jadi dia melunasinya di situ. Nah, ini adalah kali kedua Feng Jiuge menghalangi Wuyong. Dan tentu saja Wuyong sangat marah. Tampaknya memang takdir mereka berdua itu terikat. Dan hal ini membuat Wuyong kian marah. Feng Jiuge, kau memang jenius yang tak tertandingi. Tapi akan kutangani kau dengan semua yang kupunya. Mata Wuyong berkilat tajam. Suaranya sedingin badai salju. Segera angin besar berputar. Itulah angin tak terbatas milik Wuyong. Angin itu mengamuk dan menghancurkan medan perang menuju ke arah Feng Jiuge. Melihat hal itu, Feng Jiuge tersenyum pahit. Sungguh, Tuan Wuyong sangat kuat. Aku tidak punya pilihan lain selain menghindar. Sementara itu, Bai Changsui menarik Zheng Yi. Sudah waktunya kita pergi. Formasi terbuka dan mereka bertiga masuk ke dalam formasi perlindungan itu. Dan tentu saja, angin tak terbatas terhambat oleh formasi itu. Setelah memasuki formasi yang ada di sana, Feng Jiuge langsung muntah darah. Wajahnya pucat dan tubuhnya pun gemetar. Bai Changsui segera menopangnya dan dia berkata, "Apa yang terjadi?" Feng Jiuge tersenyum lemah, nafasnya tersengal. Lagu itu baru setengah jadi, dan aku memaksanya kali ini. Karena itu aku mengalami serangan balik, dan sepertinya aku terluka parah. Mendengar itu, Chen Yi dan juga Bai Changsui sangat tersentuh. Chen Yi berkata, "Saudara Feng, kau bahkan mempertaruhkan hidupmu untuk menyelamatkanku. Sungguh hutang budi ini tidak akan pernah kulupakan." Feng Jiuge tersenyum. "Tidak, senior. Keadaan benua tengah saat ini sedang kacau. Saya menyelamatkan senior untuk benua tengah." Mendengar itu, Chen Yi menatap Feng Jiuge serta Bai Changsui. Melihat tindakan mereka yang tidak ragu sedikit pun, Chen Yi pun sungguh termotivasi. Betapapun berbahayanya keadaan ini, dengan orang-orang seperti kita yang tak gentar mati dan berkorban, benua tengah pasti akan menang. Pengadilan surgawi akan berdiri sebagai pemenang. Kita beralih di pengadilan surgawi. Peri Ziwei yang mengamati tanah terberkati kesempurnaan menghela nafas sejenak dan tersenyum tipis. Luar biasa.
Feng Zhuge dan laku takdirnya, dia memang layak menyandang gelar sebagai penjaga Dao. Bagaimanapun, penjaga Dao selalu memiliki reputasi sebagai yang terkuat di generasi itu dan hanya berada di bawah Venerable. Walaupun sebelumnya Feng Zhuge ditunjuk sebagai penjaga Dao ketika dia masih berada di peringkat 7. Namun meski masih peringkat 7, dia sudah mampu bersaing dengan peringkat 8. Kekuatannya diakui dan dia ditunjuk sebagai penjaga Dao. Sekarang kekuatannya telah meningkat. Dia menjadi seorang peringkat 8. Walaupun pada akhirnya terluka, tetapi itu terluka karena serangan balik akibat gerakan pembunuh yang belum sempurna. Secara umum, kekuatan Feng Zhuge sejatinya masih lebih besar. Hanya saja dia menggunakan laku takdir itu karena itu adalah satu-satunya opsi untuk menyelamatkan Chen Yi yang ditelan oleh laku perpisahan teman. Itulah fungsi dari laku takdir milik Feng Zhuge sebelumnya. Ya, pada akhirnya membuat Feng Zhuge terluka. Tetapi, apa yang dilakukan oleh Feng Zhuge itu sungguh membawa keuntungan besar bagi pengadilan surgawi. Dan Prei Ziwei sungguh bersyukur hal itu terjadi. Sekarang, dia kembali memperhatikan papan konstelasi bintang dan lanjut mengawasi seluruh kejadian di benua tengah. Di medan perang kota Kaisar, sorak-sorai membahana. Kompetisi terakhir dari jalur penyempurnaan benua tengah telah berakhir. Hal ini menandai berakhirnya celah terbesar dari pengadilan surgawi. Pada akhirnya, para immortal dari gurun barat memilih mundur. Mereka semua berniat melarikan diri karena mereka tahu semua upaya mereka telah berakhir. Fang Yuan sendiri merasakan tekanan yang sangat besar. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa, tetapi hasilnya tidak berubah. Metode pengadilan surgawi telah melampaui perkiraannya, dan dia bahkan tidak mampu menghadapinya. Pada akhirnya, pondasi dari pengadilan surgawi masih terlalu dalam untuk Fang Yuan. Fang Yuan bukan tandingan mereka. Meski dia telah memperoleh banyak warisan dari para Venerable dan telah berkembang dengan kecepatan yang tak masuk akal, pondasi dari pengadilan surgawi serta benua tengah itu jauh lebih dalam. Karena semua itu berasal dari para orang-orang hebat yang terus mengumpulkannya selama 3 juta tahun. Akumulasi sebesar itu tentu tidak bisa diabaikan. Lantas, kalau begitu, bagaimana sekarang nasib Fang Yuan? Apakah dia akan mati? Kalau Gunasip pulih sepenuhnya, bukankah pengadilan surgawi tak akan terkalahkan? Ya sudahlah, Fang Yuan mati saja pakai Spring Autumn Cicanda. Reset waktu ya, reset timeline. Tapi nggak bisa gitu. Karena ketika Gunasip itu berhasil dipulihkan, maka alur waktu akan kembali seperti semula dan tidak akan bisa diganggu. Yang artinya, aktivasi dari Spring Autumn Cicanda juga akan gagal. Ini pernah dijelaskan sebelumnya ketika Teratai Merah pertama kali membuat Spring Autumn Cicanda. Lalu supaya Teratai Merah bisa menggunakan Spring Autumn Cicanda, ya dia kemudian melukai Gunasip. Jadi prosesnya seperti itu. Kalau Gunasip pulih sepenuhnya, maka normalnya Fang Yuan tidak akan bisa menggunakan Spring Autumn Cicanda dan mengirim jiwanya kembali ke masa lalu. Dan Fang Yuan sendiri juga pasti sudah memahami hal ini. Maka dia harus membuat rencana. Bagaimana cara Fang Yuan agar bisa keluar dari situasi ini? Kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Terima kasih, see you again in the next video dan bye.